Coba jawab jujur. Pernah nggak kamu merasakan momen ini? Tanggal 25, gaji masuk. Notifikasinya muncul di HP, rasanya lega banget. Kamu merasa kaya? Ya, selama sekitar 15 menit. Lalu tiba-tiba, boom! Cicilan motor ditarik, tagihan kartu kredit keluar, biaya langganan streaming yang bahkan kamu lupa kalau kamu punya ikut memotong saldo. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, kamu kembali membuka aplikasi bank, menatap layar kosong dan berpikir, loh, kemana perginya semua uang gue? Perasaan baru aja gajian. Kalau itu terdengar familiar, itu gue banget. That's literally me beberapa tahun yang lalu. Dan here's the thing, gini masalahnya. Kebanyakan orang berpikir ini terjadi karena mereka kurang pintar atau karena mereka tidak punya bakat mengatur uang. Itu salah besar. Alasannya bukan karena kamu bodoh. Alasannya adalah karena kamu sedang terjebak di level 1 dari sebuah permainan yang bahkan kamu tidak sadar sedang kamu mainkan. Ada 4 level keuangan yang harus dilewati setiap manusia modern. Masalahnya, kebanyakan orang menghabiskan seumur hidup mereka mati-matian mencoba memenangkan level 1 tanpa pernah tahu bahwa level 2, 3, dan 4 itu ada. Hari ini, kita akan bedah satu persatu. Kita akan lihat di level mana kamu berada sekarang dan bagaimana caranya naik level sebelum tahun ini berakhir. Nama gue Zack dan gue menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan tentang psikologi uang dan cara kerja kekayaan. Jika kamu adalah seseorang yang merasa sudah bekerja keras tapi tabungan tidak pernah bertambah, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini jika isinya membantu kamu. Oke, dengar. Alasan kenapa video ini panjang adalah karena aku tidak akan memberikan tips basi seperti berhenti beli kopi. Come on, kopi itu bukan alasan kenapa kamu miskin. Kita akan bicara matematika, psikologi, dan strategi nyata. Siapkan catatan. Mari kita mulai. Level pertama. Ini adalah tempat di mana sekitar 60% hingga 70% orang dewasa menghabiskan hidup mereka. Aku menyebutnya the survivor, si bertahan. Di level ini, hidup kamu didikte oleh satu hukum fisika keuangan yang kejam. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Atau lebih buruk lagi, pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Di sini, kamu tidak bekerja untuk membangun kekayaan. Kamu bekerja untuk membayar masa lalu. Coba pikirkan. Cicilan HP yang kamu beli 6 bulan lalu, itu adalah kamu di masa lalu yang mencuri uang dari kamu di masa sekarang. Psikologi level 1, mentalitas kelangkaan atau scarcity mindset. Secara psikologis, otak kamu di level 1 berada dalam mode fight or flight, bertarung atau lari secara permanen. Ada istilah psikologi yang disebut tunnel vision atau pandangan terowongan. Ketika kamu stres soal uang, IQ kamu secara harfiah menurun. Kenapa? Karena kapasitas mental kamu habis dipakai cuma untuk memikirkan besok makan apa atau bayar utang pakai apa. Jadi kalau kamu merasa sulit membuat keputusan cerdas saat lagi bokeh, itu bukan cuma perasaanmu saja, itu sains. Mari kita bicara matematika, karena numbers don't lie, angka nggak pernah bohong. Katakanlah, kamu punya utang kartu kredit 20 juta rupiah dengan bunga 2,25% per bulan. Kamu mungkin berpikir, cuma 2% Zack, santai aja. Look, ini yang bikin aku frustasi. 2,25% per bulan itu setara dengan 27% per tahun. Jika kamu hanya membayar minimum payment, biasanya 10% atau sekitar 2 juta rupiah, kamu mungkin merasa sedang melunasi utang. Tapi matematikanya berkata lain. Sebagian besar uang yang kamu setor itu hangus dibakar bunga, bukan memotong pokok utang. Jadi bagaimana cara keluar dari sini? 1. Stop pendarahan. Gunting kartu kreditnya, hapus aplikasi Pay Later. Kamu tidak bisa memadamkan api kalau kamu terus menyiram bensin ke dalamnya. 2. Audit brutal. Cetak rekening koran 3 bulan terakhir. Lingkari semua pengeluaran yang kamu sesali. Kamu bakal kaget melihat betapa banyaknya kebocoran halus di sana. 3. Strategi avalanche versus snowball. Pilih satu metode pelunasan utang dan disiplinlah. Ingat, tujuan level 1 bukan menjadi kaya. Tujuannya adalah selamat. Kamu harus berhenti tenggelam sebelum bisa mulai berenang. Oke, kamu sudah mematikan utang konsumtif yang berbunga tinggi. Selamat, kamu baru saja masuk level 2, yaitu The Stabilizer, si stabil. Di sini, kamu tidak lagi takut pada debt collector, tapi kamu masih takut pada satu hal, yaitu ketidakpastian. Apa yang terjadi kalau besok kamu di PHK? Apa yang terjadi kalau motor rusak dan butuh turun mesin?
Apa yang terjadi kalau ada keluarga sakit? Di level 1, kejadian-kejadian ini adalah bencana yang menghancurkan hidup kamu. Di level 2, ini hanyalah ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kamu punya dana darurat. Sekarang kamu mungkin mikir, Zack, ngapain simpen uang cash di bank? Inflasi kan tinggi, uangku bakal tergerus nilainya. Mending aku langsung investasikan ke saham atau kripto biar untung besar. Oh, aku sering banget dengar ini, dan jujur ini adalah nasihat terburuk yang bisa kamu dengar di tahap ini. Begini konsepnya, yang jarang orang sadari. Dana darurat bukan investasi, dana darurat adalah asuransi. Tujuan uang ini bukan untuk tumbuh atau growth, tujuannya adalah likuiditas, bisa diambil kapan saja. Kamu membayar kerugian akibat inflasi sebagai biaya premi agar kamu bisa tidur nyenyak di malam hari. Matematika stabilitas, berapa banyak yang kamu butuhkan? Rumusnya sederhana, pengeluaran bulanan dikali 3 sampai 6 bulan. Misal pengeluaranmu 5 juta rupiah per bulan, maka kamu butuh sampai 30 juta. Angka ini mungkin terlihat besar dan menakutkan, tapi coba bayangkan skenario ini. Bos kamu memanggil kamu ke ruangan dan bilang, maaf kami harus melakukan efisiensi, kamu dipecat. Jika kamu di level 1, dunia runtuh, kamu panik, kamu ambil utang baru. Jika kamu di level 2, kamu bilang, oke, sedih sih, tapi saya punya 6 bulan untuk mencari pekerjaan yang tepat tanpa harus mengemis. Itulah kekuatan level 2. Uang bukan lagi sekedar alat tukar, uang menjadi alat kendali. Dan disinilah hal-hal jadi menarik. Ini adalah level favoritku. Level 3 adalah saat kamu berhenti bekerja untuk uang dan mulai menyuruh uang bekerja untuk kamu. Di level ini, kamu sudah punya dana darurat, utang lunas, dan sekarang kamu punya surplus cash. Pertanyaannya, mau kemanakan uang ini? Disinilah compound interest atau bunga berbunga masuk ke panggung. Albert Einstein konon katanya menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Entah dia benar-benar ngomong gitu atau enggak, konsepnya valid. Contoh nyata. Mari kita ambil 2 orang, Budi dan Andi. Budi mulai investasi 1 juta rupiah per bulan di usia 25 tahun ke instrumen reksadana indeks, misalnya saham LQ45 atau S&P 500 dengan asumsi return rata-rata 8% per tahun. Dia berhenti investasi di usia 35 tahun, hanya investasi selama 10 tahun, lalu membiarkan uangnya diam dan berkembang sendiri sampai pensiun di usia 60. Andi sebaliknya, dia baru mulai di usia 35 tahun. Dia investasi jumlah yang sama, 1 juta rupiah per bulan, terus-menerus tanpa berhenti sampai usia 60, selama 25 tahun. Siapa yang punya uang lebih banyak saat pensiun? Secara logika, Andi harusnya menang karena dia menabung lebih lama dan menyetor uang lebih banyak kan? Salah. Pada usia 60, uang Budi mulai cepat berhenti cepat, sekitar 1,1 miliar rupiah. Uang Andi mulai telat kerja lebih lama, sekitar 950 juta rupiah. Budi menabung lebih sedikit uang, modalnya lebih kecil, tapi dia punya aset paling berharga, yaitu waktu. Jebakan level 3. Masalah besar di level 3 bukan matematikanya, tapi psikologinya. Namanya lifestyle inflation, inflasi gaya hidup. Kamu naik gaji, tiba-tiba mobil rasanya kurang bagus. Kamu dapat bonus, tiba-tiba liburan ke luar negeri rasanya wajib. Ada hukum Parkinson yang berbunyi, pengeluaran akan selalu meningkat mengikuti jumlah pemasukan. Tugas kamu di level 3 adalah melawan hukum ini. Kamu harus secara agresif melebarkan jarak atau gap antara pemasukan dan pengeluaran, lalu menginvestasikan selisihnya. Rencana aksi. 1. Automasi. Jangan andalkan tekad atau willpower. Buat auto debit dari rekening gaji ke rekening investasi setiap tanggal 1. Perlakukan investasi seperti pajak, wajib dan dipotong di awal sebelum kamu sempat melihat uangnya. 2. Diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Saham, obligasi, mungkin sedikit properti. 3. Membosankan itu bagus. Investasi yang bagus itu membosankan. Kalau kamu cari sensasi deg-degan, pergi ke kasino, jangan ke pasar saham. Dan akhirnya, kita sampai di tanah perjanjian. Level 4, kebebasan finansial. Tapi hati-hati, definisi bebas di sini sering disalahartikan. Banyak orang berpikir level 4 itu artinya punya jet pribadi, jam tangan Rolex, dan rumah dengan 12 kamar tidur. Itu bukan kebebasan, itu kemewahan. Seringkali kemewahan justru adalah penjara berlapis emas. Kebebasan yang sebenarnya di level 4 didefinisikan oleh rumus matematika yang sangat sederhana yang disebut the 4% rule, aturan 4%. Rumusnya begini, kamu mencapai level 4 ketika hasil investasi kamu bisa menutupi seluruh biaya hidup kamu tanpa mengerus modal utamanya. Contoh nyata, jika kamu butuh 10 juta rupiah per bulan untuk hidup nyaman, artinya 120 juta rupiah per tahun, maka kamu butuh portofolio investasi sebesar 3 miliar rupiah.
Saat kamu punya 3 miliar di instrumen investasi yang terdiversifikasi, secara teoritis, kamu bisa menarik 4% setiap tahun, 120 juta rupiah untuk hidup, dan sisa keuntungan investasi akan menutupi inflasi sehingga uang pokokmu tidak pernah habis. Momen klik, di level 4, bekerja menjadi opsional. Kamu tidak bekerja karena butuh uang untuk bayar listrik. Kamu bekerja karena kamu ingin. Kamu bekerja untuk berkarya, untuk membantu orang, atau untuk membangun sesuatu yang besar. Sekarang, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Di level mana kamu berada sekarang? Apakah kamu masih berlari di roda hamster level 1, gali lobang tutup lobang? Atau kamu sudah di level 2 tapi takut untuk mulai investasi? Dengar, tidak ada yang salah dengan berada di level 1. Kita semua mulai dari sana. Aku mulai dari sana. Yang salah adalah merasa nyaman berada di sana dan berharap keadaan akan berubah dengan sendirinya tanpa mengubah strategi. Perjalanan dari level 1 ke level 4 mungkin memakan waktu 10, 15, atau 20 tahun. Itu lama. Tapi waktu 20 tahun itu akan tetap berlalu, entah kamu melakukan sesuatu atau tidak. Pertanyaannya adalah, ketika 20 tahun itu lewat, kamu mau berada di posisi yang sama seperti sekarang, atau kamu mau bebas? Kalau kamu merasa video ini menampar kamu, bagus, itu artinya kamu sadar. Langkah selanjutnya untuk kamu. Aku ingin kamu melakukan satu hal kecil hari ini. Bukan besok, tapi hari ini. Cek saldo total utangmu, atau jika kamu sudah bebas utang, hitung berapa tepatnya pengeluaran bulananmu untuk target dana darurat. Tulis angkanya di kertas, tempel di cermin kamar mandi. Itu target musuhmu sekarang. Terima kasih sudah menonton, jadilah cerdas dengan uangmu, dan sampai jumpa di video berikutnya.